Halo semua, selamat datang di Cinema Diksi. Kali ini aku akan membahas sebuah film yang sempat tertunda penayangannya di Indonesia akibat sempat tidak lulus sensor oleh lembaga sensor film. Film ini adalah Midsommar, yang awalnya dijadwalkan tayang pada 3 Juli 2019, namun harus mundur hingga akhirnya bisa tayang per 7 September 2019. Film ini merupakan film besutan dari Ari Aster. Seperti film sebelumnya, film ini berhasil mencuri perhatian publik, di mana film ini menitikberatkan kepada nuansa-nuansa yang berkaitan erat dengan suatu ritual. Tidak ada jump scare, apalagi hantu. Film Midsommar mengangkat sebuah ritual kuno yang ada di masyarakat Swedia mengenai festival dan tradisi di tengah musim panas, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan Midsummer, dan juga festival Solstice atau festival titik balik matahari selama 9 hari. Penasaran kan gimana alur ceritanya? Langsung aja ya. Film ini dimulai dengan dering telepon di sebuah musim dingin dari Danny karena ingin memastikan keadaan keluarganya. Setelah saudarinya Terry mengirimkan pesan aneh. Dia pun menelpon pacarnya, Christian, karena ingin ditemani olehnya. Chris ingin agar Danny tak khawatir karena Terry sering mengirim pesan seperti itu padanya karena bipolar yang dialaminya. Hubungan mereka yang sedang mengalami kerenggangan karena Chris merasa agak lelah dengan Danny yang selalu khawatir dengan segalanya. Teman-temannya, Josh, Pell, dan Mark mencoba untuk membuat Chris putus dari Danny. Di tengah perbincangan Chris dengan temannya, Danny kembali menelpon dalam keadaan histeris karena keluarganya ditemukan tewas dengan menghirup asap knalpot. Keesokannya mereka pergi ke sebuah pesta, dan di sana Danny mendengar akan rencana Chris dan teman-temannya bahwa mereka akan pergi ke Hälsingland di Swedia, kampung halaman Pell, untuk mengerjakan tesisnya Josh. Danny tak suka karena Chris tidak memberitahunya terlebih dahulu. Kemudian hal itu memicu perdebatan di antara mereka. Akhirnya Chris memutuskan untuk mengajak Danny ke sana, dikarenakan apa yang terjadi pada keluarga Danny saat itu. Singkatnya, mereka sampai ke Hälsingland dan berhenti di pemberhentian pertama. Di sana mereka berkenalan dengan Ingemar, sahabat Pell. Mereka juga berkenalan dengan Connie dan Simon yang merupakan pendatang seperti mereka. Kemudian mereka diberi makanan oleh Ingemar. Di pertengahan musim panas Swedia, malam hari hanya datang beberapa jam. Mark yang merupakan pendatang merasa sangat aneh dengan hal itu. Tanpa sengaja, Mark menyebutkan keluarga yang menyebabkan trauma Danny kambuh kembali. Dia pun berlari ke dalam hutan dengan halusinasi yang disebabkan oleh makanan pemberian Ingemar. Danny pun terbangun keesokannya dan mereka pun melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan utama mereka. Di sana mereka disambut dengan baik oleh warga lokal. Acara yang berlangsung setiap 90 tahun sekali ini dilaksanakan selama 9 hari di pertengahan musim panas. Acara pun dimulai dengan pembukaan yang berjalan dengan indah dan hangat, yang dipimpin oleh Sif. Kita lalu diperkenalkan pada seorang gadis cantik bernama Maya yang sedang memandang Chris dari kejauhan. Ketika mereka sedang berjalan-jalan di sana, kita diperlihatkan juga pada suatu gambar yang menjelaskan cara untuk memikat seseorang. Mereka pun akhirnya sampai di penginapan.
Di sana Pel menjelaskan tentang fase hidup setiap orang akan berakhir pada umur 72 tahun. Ketika Danny bertanya apa yang terjadi setelah umur 72 tahun, Pel hanya membalas dengan sebuah gestur. Pel pun memberitahu untuk bersiap karena besok merupakan upacara besar pertama bernama Atestupa. Ketika mereka bertanya kepada Pel, dia tidak menjawabnya. Keesokannya, Atestupa pun dimulai. Seorang kakek dan nenek menggunakan jubah abu-abu datang dan memimpin acara tersebut. Mereka juga melakukan hal-hal aneh yang mungkin bermakna doa baginya. Setelahnya, mereka dibawa ke atas tebing. Kemudian telapak tangan mereka diiris untuk dioleskannya pada sebuah batu yang telah diukir dengan tulisan rune. Danny melihat nenek tersebut di ujung tebing. Dan tanpa disangka, dia melompat sehingga kepalanya hancur. Danny terdiam karena terkejut. Dia lalu melihat ke arah Connie dan Simon yang sedang panik karena apa yang baru dilihatnya. Tak lama, kakek pun mengikuti langkahnya untuk melompat. Namun karena kakinya mendarat terlebih dahulu, dia tidak tewas. Kemudian 3 orang menghampiri kakek tersebut dan menghancurkan kepalanya hingga tewas. Connie dan Simon pun yang akan pergi ditahan oleh Sif. Dia menjelaskan bahwa itu adalah akhir dari siklus hidup. Semua yang mati akan digantikan oleh bibit baru dengan nama yang sama, atau istilah lainnya adalah dilahirkan kembali. Chris kembali ke penginapan untuk memberitahu pada Josh bahwa dia akan mengerjakan tesisnya di sana. Namun mereka berdebat. Di sisi lain, Connie, Simon, dan Danny memutuskan untuk pulang. Tapi Pel berhasil meyakinkan Danny untuk tetap tinggal di sana. Ketika semuanya tertidur, Maya menyimpan sebuah rune di bawah kasur Chris. Namun hal ini diketahui oleh Josh. Kemudian pada keesokan harinya, dia menanyakan kepada Pel apa fungsi dari rune tersebut. Pel menjelaskan bahwa itu adalah rune cinta yang telah diberi mantra. Setelah perdebatan kemarin pun, Josh setuju untuk berbagi tesis dengan Chris. Karena Pel mengatakan bahwa Chris datang kepadanya terlebih dahulu. Tiba-tiba terdengar teriakan warga di sana memarahi Mark. Karena dia baru saja buang air di pohon suci. Keesokannya ketika akan pergi, Connie diberitahu bahwa Simon sudah pergi terlebih dahulu. Connie yang tak percaya pun akhirnya berangkat sendiri meninggalkan tempat itu. Danny yang mendengarnya merasa janggal akan hal itu. Lalu dia bercerita kepada Chris, tapi Chris tak menggubrisnya, sehingga membuat hubungan mereka semakin renggang. Di sisi lain, Josh yang sedang berada di sebuah kuil menganalisis kitab bernama Ruby Rudder, dan diketahui bahwa Ruby Rudder terus ditulis oleh peramal yang merupakan hasil dari perkawinan incest atau perkawinan sedara. Ketika ingin mengambil foto kitab itu, dia dilarang oleh seseorang, sehingga dia mencari cara lain untuk mendapatkannya. Ketika sedang makan, Chris menemukan rambut dalam kuenya yang teman-temannya yakini bahwa rambut tersebut adalah rambut kemaluan. Chris membantahnya, dilanjutkan dengan meminum air yang berwarna lebih merah dibanding minuman lainnya. Mark sedang ikut mengobrol pun tiba-tiba dipanggil oleh seorang wanita untuk ikut bersamanya. Ketika semua tertidur, demi tesisnya, Josh nekat pergi ke kuil tadi
dan memotret kitab tersebut. Seseorang muncul di belakangnya, yang dia kira adalah Mark. Kemudian Josh menyuruhnya untuk menutup kembali pintunya. Ketika memperhatikan orang itu baik-baik, Josh terkejut karena orang tersebut telah menguliti Mark dan menggunakannya. Tiba-tiba palu melesat dari belakang dan membunuh Josh seketika. Keesokannya, warga mengumumkan hilangnya kitab Ruby Rudder. Warga mencurigai bahwa itu adalah ulah Josh dan Mark. Chris meminta maaf kepada warga karena tidak mengetahui hal tersebut. Mereka pun yakin kitab tersebut akan kembali. Tak lama, kemudian Chris dipanggil oleh Sif ke rumahnya. Di ruang tunggunya, Chris melihat banyak lukisan di temboknya. Lalu Sif pun memanggilnya masuk, dan mereka pun berbincang. Akhirnya Chris pun tahu bahwa bulu kemaluan pada kuenya adalah milik Maya. Di sisi lain, Danny diajak untuk mengikuti kompetisi menari. Dia lalu diberikan sebuah minuman keberuntungan oleh seseorang. Danny pun mengalami halusinasi akibat minuman tersebut. Namun dia tetap menari. Setelah cukup lama Danny hanyut dalam tarian, tiba-tiba dia dapat mengerti bahasa suku tersebut. Tanpa disadari, ternyata Danila satu-satunya orang yang dapat bertahan dalam kompetisi tarian tersebut. Karenanya, dia diangkat sebagai Ratu Mei pada musim ini. Namun, kerenggangan hubungan antara Chris dan Danny pun semakin terlihat. Chris mulai terpengaruh oleh mantra cinta yang diberikan oleh Maya. Danny pun menyadari ada sesuatu yang aneh dengan Chris. Danny yang sedang diarak berkeliling karena kemenangannya di kompetisi menari. Di sisi lain, Chris diarahkan oleh warga lainnya untuk mengikuti jejak bunga. Dan sesampainya Chris di sana, ternyata dia telah disambut oleh para wanita yang sedang bertelanjang, yang sedang bernyanyi mengitari Maya. Dalam keadaan terpengaruh mantra, tiba-tiba Chris ingin bersetubuh dengan Maya. Danny yang baru kembali bersama arak-arakannya mendengar suara aneh dari sebuah bangunan. Ketika Danny menghampirinya, dia melihat Chris sedang bersetubuh dengan Maya. Danny yang tak dapat menahan rasa sakitnya pergi ke penginapan. Di sana, para wanita yang bersama Danny mengikuti tangisannya, seolah seperti bersimpati padanya. Chris yang akhirnya sadar pun berlari keluar bangunan tersebut, kemudian melihat sebuah potongan kaki. Dia mencoba bersembunyi di sebuah bangunan yang tak disangka terdapat jenazah Simon. Tiba-tiba, seorang warga datang dan meniup serbuk ke arahnya. Akhirnya, Chris pun lumpuh. Keesokannya, warga melakukan upacara terakhir. Upacara tersebut bertujuan untuk mengganti siklus kehidupan dengan kehidupan yang baru. 9 orang pun dikorbankan. 2 yang sudah mati, 2 sukarelawan yang maju, yaitu Ingemar dan Ulf. 4 orang telah disediakan, yang terdiri dari Mark, Josh, Connie, Simon. Dan yang terakhir dipilih oleh Ratu Mei. Karena Danny merasa sakit hati, akhirnya dia memilih Chris sebagai korban yang terakhir. Chris yang dibuat lumpuh tak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa berdiam diri di kostum beruang yang telah dikuliti.
dia pun terbakar hidup-hidup bersama 9 orang lainnya. Dan cerita pun diakhiri dengan tangisan Denny yang kemudian berubah menjadi senyum. Setelah aku menonton film Midsommar, aku merasa Midsommar memberikan pengalaman baru dalam menonton film horor. Suasana pedesaan Swedia yang memiliki alam yang damai dengan warna-warna cerah khas Wes Anderson jelas bukan formula umum untuk suatu film horor. Sebagian besar adegan digambarkan dengan terang benderang, menyesuaikan suasana musim panas yang menjadi latar utama di film ini. Keputusan Ari Aster, sang sutradara dalam membuat horor di balik visual yang menyenangkan, tentu sangat berisiko ya, sebab perlu usaha ekstra untuk mendefinisikan apa sih yang menakutkannya, serta bagaimana cara menyampaikannya kepada penonton. Apabila ini berhasil, menurut aku efek ngerinya tuh bakal nyampe gitu. Dan bahkan bertahan lebih lama dibanding film-film horor yang emang hanya mengandalkan hantu dan juga jump scare. Film ini sih kekurangannya menurut aku salah satu film yang temponya lambat ya, dengan durasi 2,5 jam. Latarnya itu kayak enggan berjarak dari tempat itu aja gitu. Film ini justru menyuguhkan efek audio yang biasa-biasa aja gitu. Tapi menurut aku itulah hal yang menjadi nilai tambah dari film ini. Karena out of the box banget gitu. Adegan-adegan yang syarat dengan nuansa satanisme dan juga ritual-ritual membuat aku pribadi sih bikin gak nyaman aja gitu. Yang justru makin menjadi-jadi ketika filmnya udah selesai. Sang sutradara berhasil menyalurkannya ke penonton, termasuk ke aku pribadi. Jadi perasaannya nggak bisa aku jelasin, sebab nggak ada penampakan hantu, nggak ada kesedisan-kesedisan seperti film-film lainnya, dan juga tidak ada efek audio yang bikin saya tegang. Tapi entah ada hal apa yang bikin film ini membuat aku pribadi menjadi sulit untuk tidur. Kesimpulannya, ya, film ini aku rekomendasikan untuk kalian. Menurut kalian gimana? Kira-kira video selanjutnya apa ya? Komen di bawah ya.